Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat. Selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat, peserta webinar seri ke-9 dari Komunitas Belajar Semansayang Bergema. Pertama-tama saya akan menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Paguyangan, Bapak Dr. Ihdi Amin MPD, sekaligus Ketua Komunitas Belajar Semansayang Bergema. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru hadirin peserta webinar, baik yang dari SMA Negeri 1 Paguyangan dan Bapak Ibu Guru hebat di Nusantara yang sangat antusias untuk bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, senang sekali saya Yesi Pradipta, moderator sesi pada hari ini, menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan semangat ya. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Acara hari ini adalah rangkaian dari event belajar berbagi bersama tentang praktik baik implementasi kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Semansayang Bergema. Perlu kami sampaikan bahwa Komunitas Belajar Semansayang Bergema secara rutin memiliki inisiasi untuk mengadakan webinar belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga tetap semangat dalam mengikuti kegiatan webinar yang bertemakan praktik baik penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini saya akan memperkenalkan dua narasumber hebat kita, yaitu Bapak Isaluki Imanur Rahman SPDKOR. Beliau adalah guru PJOK SMA Negeri 1 Paguyangan yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Muhammad Abdul Karim SPD. Beliau adalah guru sejarah SMA Negeri 1 Paguyangan yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 juga. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua keynote speaker sekaligus pengarahan dari Ketua Komunitas Belajar yang merupakan Kepala SMA Negeri 1 Paguyangan, yang ketiga presentasi dari dua narasumber, dan yang terakhir adalah sesi diskusi. Bapak Ibu yang saya hormati, agar kegiatan berjalan dengan lancar, Bapak Ibu bisa menyalakan kamera dan mohon untuk mikrofon dinonaktifkan terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu, jadi yang mikrofonnya masih on, mohon untuk dinonaktifkan agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Perlu saya sampaikan juga untuk nanti ada daftar hadir, ya, akan ada di sesi akhir kegiatan. Jadi Bapak Ibu silakan ikut menyimak dari awal sampai akhir ya, karena daftar hadir disampaikan di akhir sesi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali kegiatan hari ini dengan pembukaan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari keynote speaker sekaligus pengarahan dari Ketua Komunitas Belajar. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ihdi Amin MPD, dipersilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Bu Yesi selaku moderator pada kegiatan malam sore hari ini. Terima kasih juga ini untuk Pak Isaluki dan Pak Abdul Karim yang telah bersiap ya menjadi narasumber pada kegiatan berbagi praktek baik pada malam hari ini.
Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar, baik dari SMA Negeri 1 Paguyangan maupun dari sekolah lain yang alhamdulillah hari ini bisa bergabung bersama kami, bersama komunitas belajar Semansa yang bergema. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin positif yang akan disajikan nanti berbagi praktek baik oleh Pak Iskaluki dan Pak Abdul Karim ini merupakan sesuatu yang memang sangat penting, ya, yang sangat penting dilakukan oleh kita, ya, oleh seluruh pendidik di Indonesia ini. Karena disiplin positif ini nanti akan bisa menjadi salah satu untuk membangun karakter, ya, karakter anak-anak kita. Ya, apa yang dimaksud dengan disiplin positif itu? Disiplin positif itu merupakan sebuah pendekatan untuk mendidik para siswa sehingga mereka mempunyai kemampuan kontrol diri dan mereka akhirnya akan terbentuk kepercayaan diri. Pada dalam hal ini kunci dari disiplin positif terletak pada guru sebagai orang dewasa yang kemudian akan bisa membangun, akan bisa meningkatkan motivasi intrinsik anak untuk berbuat baik, untuk menghindari hal-hal yang melanggar kesepakatan gitu. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu semua, kita nanti akan mendapatkan pencerahan ya dari Pak Luki, Pak Isaluki dengan Pak Abdul Karim tentang praktek baik yang telah beliau kerjakan. Kebetulan Pak Luki itu merupakan waka bidang kesiswaan, sehingga memang akan menjadi sosok yang sangat penting dalam penerapan disiplin positif ya di lingkungan anak-anak di SMA Negeri 1 Paguyangan. Sedangkan Pak Abdul Karim, beliau merupakan pembina pramuka, itu sehingga juga menjadi sosok yang penting dalam penerapan disiplin positif. Itu terutama pada pada anak-anak yang bergabung dalam wadah kepramukaan. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita nanti akan sama-sama mencermati pengalaman baik dari mereka berdua. Ini tentu hal-hal yang nanti bisa menginspirasi kita semua, bisa membangkitkan motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain yang selama ini barangkali ingin terus mengembangkan penerapan disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sedikit bercerita tentang hasil saya membaca hasil penilaian kinerja ya Bapak Ibu guru ya terkait dengan penerapan disiplin positif. Karena kebetulan di SMA Paguyangan itu mayoritas Bapak Ibunya itu ternyata pada semester ini yang akan dikembangkan adalah penerapan disiplin positif. Saya melihat ada beberapa tantangan yang diungkapkan oleh Bapak Ibu. Ya. Di antaranya tantangan yang paling menonjol di lingkungan Bapak Ibu adalah tantangan bagaimana mengembangkan konsekuensi yang membangun ini. Bagaimana Bapak Ibu dengan dalam sebuah kesepakatan kelas bisa mengembangkan konsekuensi ya yang membangun konsekuensi yang bisa membangkitkan motivasi intrinsik. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengendalikan emosi gitu. Sehingga ketika berhadapan dengan pelanggaran kesepakatan kelas begitu, semuanya tetap bisa terkontrol dengan baik. Dan masih ada beberapa tantangan yang saya baca gitu. Ini tentu sangat menarik begitu. Ini tentu sangat menarik. Pada intinya dalam penerapan disiplin positif itu di lapangan ternyata ada banyak hal-hal yang menjadi tantangan. Ada banyak hal-hal yang butuh kita mempunyai pengalaman yang lebih luas lagi. Oleh karena itu pada sore hari ini manakala nanti kita mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan cerita baik dari Pak Luki dan Pak Karim, tentu ini menjadi hal yang sangat baik. Beliau berdua itu akan mencoba mengungkapkan pengalaman-pengalaman di lapangan sehingga penerapan disiplin positif bisa berdampak lebih baik gitu terhadap anak-anak, khususnya tentu pada objek peserta didik yang diajar atau yang bertemu dengan Pak Luki dengan Pak Karim gitu.
Jadi saya ada hal-hal unik yang saya dapatkan dari cerita Bapak Ibu manakala Bapak Ibu menerapkan disiplin positif. Tapi pada intinya saya juga melihat ada keseriusan, ada keseriusan Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif. Ini artinya ada keyakinan dari Bapak Ibu guru tentunya yang yakin bahwa penerapan disiplin positif itu baik untuk diterapkan untuk anak-anak. Ini akan membawa dampak yang sangat positif buat anak-anak. Penerapan disiplin ini tentu akan membawa anak-anak menjadi punya motivasi yang lebih besar lagi. Nah, ini angin segar yang saya dapatkan dari cerita baik Bapak Ibu pada saat saya melakukan penilaian kinerja. Oleh karena itu, sekali lagi ya, tentu mengupayakan penerapan disiplin positif untuk menjadi sesuatu yang terus dilakukan dan terus kita benahi, terus kita perbaiki, itu merupakan langkah yang sangat penting untuk bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Dalam hal ini upaya-upaya Bapak Ibu untuk terus mencari tahu, terus mencari hal-hal ya, ide-ide, inspirasi dan sebagainya, sehingga bisa menerapkan disiplin positif yang cocok buat anak-anak Bapak Ibu, itu tentu merupakan upaya yang penting sekali dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pendidik. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam membuka acara ini. Intinya bahwa mudah-mudahan pengalaman baik yang nanti disampaikan oleh Pak Isaluki dan Pak Karim ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua ya, yang hadir pada forum webinar ini, dan mudah-mudahan di forum ini juga nanti kita bisa saling berbagi ya, karena tentu ya tidak ada gading yang tak retak ya dalam ketika kita melakukan menerapkan disiplin positif, tentu mungkin masih ada celah-celah begitu yang masih perlu terus diperbaiki. Nah, dialog pada webinar kali ini nanti tentu bisa membuka wacana ke arah itu, bisa membuka kita berpikir untuk terus memperbaiki penerapan disiplin positif tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih Bu Yesi, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hari ini hadir. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan kembali bahwa webinar pada malam hari ini diinisiasi oleh komunitas belajar Seman Sayang Bergema dari SMA Negeri 1 Paguyangan berlokasi di Kabupaten Brebes. Untuk sekolah kami, perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara, di luar SMA Negeri 1 Paguyangan, ini kami memiliki 5 brand Bapak Ibu, yaitu Sekolah Penggerak, Sekolah Riset, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Sehat, dan Sekolah Integritas. Adapun Seman Sayang Bergema, komunitas belajar kami, insya Allah mempunyai agenda rutin begitu untuk berbagi praktek baik kaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Baik, kita kembali nih Bapak Ibu untuk Bapak Luki yang tadi narasumber hebat kita yang pertama. Dilanjutkan yaitu narasumber yang kedua Bapak Muhammad Abdul Karim. Beliau merupakan guru sejarah di SMA Negeri 1 Paguyangan sekaligus guru atau calon guru penggerak angkatan 10. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa untuk absensi link daftar hadir nanti akan kami share di sesi diskusi di akhir sesi, dan apabila nanti ada link-link yang mungkin akan salah atau nyasar kembali, perlu kami ingatkan juga bahwa link resmi daftar hadir akan saya share begitu. Jadi hanya dari host nanti yang akan nge-share. Kalau bukan dari atau selain kami, berarti itu bukan link daftar hadir dari webinar yang kami selenggarakan. Monggo kepada Bapak Abdul Karim, sudah siap nih Pak Karim? Nggih, waktunya 30 menit nih Pak. Monggo Pak Karim. Ya Bu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Masih semangatkah? Masih. Alhamdulillah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, izin share screen nggih. Ini langsung saja. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru yang hebat. Apakah layarnya sudah penuh, Bu? Sudah full layar? Sudah. Pak Karim. Oke.
Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim. Saya guru sejarah dari SMA Negeri 1 Paguyangan. Saya alhamdulillah masuk ke menjadi CGP Angkatan 10 bersama Bapak Isaluki Nur Rahman. Nah, di sini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 nih Bapak Ibu, ini tugas kami juga mengenai budaya disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, dalam disiplin positif ini saya akan menyampaikan implementasi dari segitiga restitusi, yaitu penanganan kedisiplinan pemakaian Hasduk Pramuka di SMA Negeri 1 Paguyangan. Sebelum ke implementasi segitiga restitusi, Bapak Ibu, alangkah baiknya kita pahami dulu. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Isaluki, insya Allah akan diperkuat dengan saya sekali lagi. Saya mengambil 3 di sini, yaitu 1, pendekatan disiplin positif, yang kedua 5 posisi kontrol, dan yang ketiga segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif Bapak Ibu. Konsep pendekatan disiplin positif di sekolah ini menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, meyakini bahwa dasar pendidikan penjajah pada waktu itu bersifat perintah dan hukuman, tidak cocok untuk mendidik generasi muda, apalagi sekarang Bapak Ibu, namun harus bersifat tertib dan damai serta tata tentrem dan suasana momong, among, dan ngemong. Ini dari bahasa Jawa Bapak Ibu. Kemudian pendekatan disiplin positif pengertiannya yaitu pendekatan yang membuat peserta didik dapat memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran, bertanggung jawab atas tindakan dan perilakunya sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Dapat didefinisikan juga sebagai sebuah pendekatan untuk menumbuh kembangkan pemikiran dan perilaku positif seseorang sepanjang hidupnya. Kemudian skema dalam penerapan pendekatan disiplin positif ini Bapak Ibu ada 2 syarat. Ada 2 syarat yang harus dijalankan oleh kita Bapak Ibu, yaitu percaya dan peduli kepada peserta didik. Nah, ketika disiplin positif diterapkan Bapak Ibu skemanya, kita harus percaya dan peduli apapun yang dilakukan anak itu kita peduli. Nah, tidak memakai emosi dan sebagainya, kita percaya dan peduli. Kemudian kita harus tahu, kenal dan pahami anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, untuk ketika menerapkan disiplin positif. Kemudian yang kedua, 5 posisi kontrol. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Ya, ada. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu, nanti di posisi kontrol ini kita akan mengimplementasikan nantinya kita mau menjadi di posisi mana, penghukumkah, teman, pemantau, atau manajer. Kita satu-satu dulu Bapak Ibu. Yang pertama penghukum. Ketika memposisikan diri sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, ini bisa fisik maupun lewat lisan ini Bapak Ibu. Seorang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, kamu selalu seperti itu, nggak berubah-berubah. Kemudian selalu, pasti, selalu, dan yang terakhir selesai tugasnya. Nah, itu posisi penghukum Bapak Ibu. Semoga tidak kita terapkan ya. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah.
pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari pembuat merasa bersalah dengan lembut akan biasanya seperti ini, Bapak Ibu. Saya, Ibu, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu telah melakukan perbuatan seperti ini. Nah, di posisi ini biasanya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, Bapak Ibu. Padahal kita ingin membuat anak-anak merasa sukses, bukan merasa kok saya begini ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ya, syukur-syukur juga kita tidak di posisi ini, Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, Bapak Ibu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ikut, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi kontrol teman. Hal negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Gitu. Biasanya murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau untuk guru lainnya biasanya. Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau, Bapak Ibu. Ketika memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Beda dengan posisi kontrol teman, Bapak Ibu. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasanya akan diajukan adalah peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ayo, biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Seorang pemantau yang sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, dan posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Nah, ini posisi pemantau, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Bapak Ibu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi, Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar bersama setelah ini restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Ya. Kemudian di posisi manajer ini biasanya akan berkata, apa yang telah kita yakini, keyakinan kelas apa yang telah kita buat bersama, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri Anda, gitu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Berarti mencari solusi bersama si anak. Kita kasih pemantik biar anak mencari solusinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi ini silakan Bapak Ibu cek kira-kira posisi
kontrol mana yang ideal, yang baik bagi anak ketika kita melakukan hubungan, menerapkan disiplin positif Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa chat kira-kira posisi kontrol mana yang pas. Kemudian kita ke landasan teori yang ketiga Bapak Ibu. Sebelum implementasinya saya paparkan. Yang ketiga, segitiga restitusi. Pengertian dan tujuan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka akan lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga mereka menjadi pribadi yang sukses. Ini pengertian dari segitiga restitusi Bapak Ibu, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya menjadi orang yang sukses. Kemudian langkah restitusi hanya ada 3 Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses Bapak Ibu. Nah, ketika menerapkan segitiga restitusi di langkah yang menstabilkan identitas Bapak Ibu, intinya kita menenangkan anak, tidak boleh langsung menyalahkan, ya, dengan cara memberikan sebuah pernyataan-pernyataan seperti berikut. Tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, itu ketika menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ketika anak misalkan tidak memakai hasduk, ya kita tidak langsung emosi, menyalahkan, dan sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, intinya Bapak Ibu di slide ini adalah kita mendengarkan alasan anak ketika melakukan itu Bapak Ibu. Ya, kita beri kesempatan, jangan langsung dipotong, kemudian tidak mau mendengarkan kenapa anak berbuat seperti itu. Itu di posisi validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Kita harus mendengarkan kenapa tidak pakai hasduk, kenapa kolongnya tidak pas, kenapa pakai sepatunya tidak pas. Jadi kita mendengarkan dulu alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita menggiring anak menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ya, pada menanyakan keyakinan, teori kontrol ini anak itu sebenarnya sudah termotivasi secara internal. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan langkah yang kedua, maka kita menghubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Maksud nilai-nilai yang ia percaya seperti apa? Keyakinan kelas yang telah dibuat kemarin seperti apa mengenai hasduk, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Kemudian ini aksi nyata penerapan segitiga restitusi dalam
penanganan kedisiplinan Hasduk Pramuka di SMA Negeri 1 Paguyangan. Diawali dari catatan permasalahan masih banyak siswa melepas Hasduk Pramuka pada saat jam pelajaran dan jam istirahat bahkan sampai pulang sekolah. Maksud dan tujuan. Maksud mengurangi jumlah murid yang tidak memakai Hasduk Pramuka. Menghasilkan keyakinan nilai disiplin dan meningkatkan motivasi internal setelah penerapan segitiga restitusi. Kemudian SOP penanganannya dimulai, kemudian pendataan siapa yang belum memakai Hasduk dengan benar, tertib, kemudian dipanggil. Nah, ini poin inti pada restitusi juga adalah Bapak Ibu harus diperhatikan kalau bisa dengan cara 4 mata, kalau bisa Bapak Ibu tidak rame-rame gitu, biar tidak anak merasa di posisi disalahkan dan sebagainya. Idealnya 4 mata, kemudian dilakukan restitusi, meminta umpan balik dan selesai. Nah, ini lembar observasinya Bapak Ibu. Ada pertanyaan dan ada jawaban. Pertanyaan, apa alasan Anda tidak memakai Hasduk? Atau kolomnya juga salah. Keyakinan apa yang sudah dibuat mengenai pemakaian Hasduk? Apa solusi untuk memperbaiki? Jika mengulangi lagi, apa konsekuensinya? Nah, ini langkahnya menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu, menstabilkan validasi tidak yang salah dan menyatakan keyakinan dalam penerapan segitiga restitusi tidak sulit Bapak Ibu. Kemudian dokumentasinya, ini dokumentasi lagi memantau sebenarnya Bapak Ibu, karena foto-fotonya mohon maaf saya biasa yang moto jadi tidak ada, terus biasanya berdua 4 mata, jadi fotonya mohon maaf tidak ada Bapak Ibu. Terus meminta umpan balik Bapak Ibu. Nah, umpan balik di sini saya meminta ke kelas 10 dan kelas 11. Dulu juga pernah sampai masuk ke kelas-kelas bersama tim DA, Dewan Ambalan, ada sekitar 89 responden yang masuk Bapak Ibu. Nah, pertanyaan dari umpan balik ada 6 yang saya minta. Pada saat Anda tidak memakai Hasduk Pramuka, ditanya oleh guru apakah pertanyaan seperti apa yang menurut kalian baik. Nah, pertanyaan dari guru yang baik. Kemudian yang kedua, pada saat Anda tidak memakai Hasduk Pramuka dan ditanya oleh guru apakah guru tersebut menggunakan suara yang keras atau bahkan membentak. Yang ketiga, pada saat Anda tidak memakai Hasduk Pramuka dan diwawancari oleh guru, apakah Anda diajak untuk mencari solusi? Dan yang keempat, pada saat Anda tidak memakai Hasduk Pramuka dan diwawancara oleh guru, nilai kebaikan seperti apa yang Anda yakini? Dan yang kelima, pada saat Anda tidak memakai Hasduk Pramuka dan diwawancara oleh guru, apakah Anda benar-benar ingin mengubah kesalahan Anda? Dan yang keenam, sekolah kita yang tercinta yaitu SMA Negeri 1 Paguyangan merupakan sekolah yang mempunyai predikat sekolah integritas. Apakah Anda setuju apabila kedisiplin memakai Hasduk Pramuka dimasukkan ke dalam nilai integritas? Berikan alasannya. Di sini saya lampirkan ada sekitar 14 siswa, Bu. Dan mayoritas kalau nomor 6 setuju semua. Kemudian alhamdulillah tidak ada yang merasa dibentak, suara tinggi, mencari solusi bersama. Kenapa kolongnya seperti itu, Hasduknya tidak dipakai, dan mencari solusi. Alhamdulillah semuanya merasa nyaman ketika dilakukan restitusi. Nah, kesimpulannya ya Bapak Ibu bahwa dari penerapan tersebut, satu yang kita butuhkan Bapak Ibu yaitu love, cinta ketika menerapkan segitiga restitusi.
ketika anak berbuat salah manusiawi, semua orang tidak ada yang sempurna, kita harus tetap tenang, tidak gampang menyalahkan, merendahkan anak, bahkan anak merasa bersalah. Kita harus mencintai peserta didik anak-anak kita dengan penuh kehangatan, sehingga dari rasa cinta yang kita berikan ketika melakukan disiplin positif, restitusi akan tersampai dari hati ke hati, Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdul Karim ya, dan tadi juga narasumber pertama Bapak Ismaluki sudah menyampaikannya dengan sangat luar biasa ya. Dua narasumber hebat kita sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas ya. Bapak Ibu, sesi terakhir adalah sesi tanya jawab ya. Saya berikan apresiasi kepada semua peserta yang sudah hadir dalam kegiatan webinar ini. Alhamdulillah peserta sudah sampai 79. Ini luar biasa sekali. Berarti pesertanya bukan hanya dari Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Pabiangan, tetapi banyak sekali Bapak Ibu guru hebat yang ikut serta dalam kegiatan webinar kali ini. Bapak Ibu, di webinar seri ke-9 ini diadakan oleh komunitas belajar Semansa yang bergema, Bapak Ibu. Jadi diinisiasi oleh kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Pabiangan yang berada di Kabupaten Brebes. Ya. Jadi barangkali ini ada peserta yang dari luar Jawa juga bisa mengetahui bahwa budaya positif sudah sangat dilakukan oleh SMA kita, sudah banyak diterapkan budaya positif yang tentunya mudah-mudahan bisa menginisiasi untuk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, di sesi tanya jawab ini waktunya 30 menit. Sesi dibagi menjadi dua, yang sesi pertama untuk 3 orang penanya. Saya persilahkan. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand dan menyalakan mikrofon, serta bisa menunjukkan pertanyaan itu ditunjukkan untuk siapa. Silakan. Monggo yang ingin bertanya. Ya, ini ada Ibu Siti Nurrohmah sudah mengangkat ya, sudah mengangkat tangan ini. Bagaimana Bu Nur? Silakan. Iya, sedikit berpantun ini. Buah selasih, buah tomat. Terima kasih, teman saya yang begini, Ibu moderator ya. Tadi dari paparan Bapak Isaluki bersama Bapak Karim. Satu dari saya hanya yang pertama untuk Bapak Isaluki mungkin bukan pertanyaan, tetapi hanya sedikit menyampaikan begitu. Jadi ketika mujahadah atau pembiasaan pagi dilakukan, memang sudah sangat baik sekali. Kemudian tertata, ada mujahadah bukunya ditampilkan, pokoknya dari karakter berdasarkan sekolah kita yang integritas sudah mantap gitu. Namun ini di sisi lain begini Pak Luki, ini hanya sedikit saja. Mungkin untuk anak-anak ini tentu saja anak-anak itu akan mencontoh kepada seluruh orang tua begitu yang berada di situ. Mungkin ya untuk kehadiran itu Bapak Ibu guru itu lebih awal begitu Pak Isaluki. Jadi mari kita bersama-sama di depan dulu menjadi pionir untuk siswa-siswi kita. Kemudian yang kedua, dalam menyanyikan lagu nasional. Ya untuk bisa, memang sih semuanya udah siap, tapi ada beberapa yang mungkin memang kurang paham untuk disampaikan begitu, bahwa dalam menyanyikan lagu nasional posisi harus siap begitu. Jadi tidak ada yang membawa tas, tidak ada yang legayan, itu akan menjadi nampak lebih aduhai dan sedap serta indah dipandang mata. Jadi memang selama ini sudah oke banget. Nah ini ada beberapa ini yang mungkin nanti kita akan sampaikan, dan jangan pernah lelah untuk kepada siswa kita, tetap kita sampaikan
Kalau lupa seminggu kali, lupa lagi tiap hari. Jadi nanti dalam menyanyikan lagu nasional ini semuanya hanya baik semua, cuman yang kurang sedap dipandangnya mata itu ketika ada anak yang ketika nyanyi kok tidak paham bahwa menyanyikan lagu nasional itu harus atau dalam posisi siap begitu, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua untuk Bapak Karim berkaitan dengan Pak Karim adalah pembina pramuka. Selain itu ya Pak ya, ini tadi ada kaitan dengan asduk. Kalau tadi dikatakan bahwa ini praktek baik Pak Luki, oke. Kemudian dari Pak Karim, oke juga ini. Saya kayaknya tertarik, saya sendiri selaku pelatih pramuka mungkin agak kalau dikatakan begini, tadi ada kata love begitu ya. Memang dalam mendidik siswa, apalagi keterkaitan seperti itu ya, mari kita gunakan bahasa kita. Tapi ada kalanya juga kita tegas Pak Luki, Pak Karim, bukan hanya dengan love itu berarti kan ada ketegasan, ada kelembutan, ada kasih sayang dan lain sebagainya yang nanti akan membuat siswa kita akan lebih bertanggung jawab lah. Yang saya tanyakan ini Pak, ketika dalam segitiga restitusi itu dilaksanakan, kan ada beberapa pertanyaan. Dari kalimat-kalimat tersebut ini semoga begini ya, tidak ada yang menyampaikan bahwa ketika memakai hasduk itu alasannya malu ini. Ini saya pengen tanya, ingin menanyakan kepada Pak Karim, apakah itu ada Pak yang jawabannya dari sekian itu menyampaikan bahwa memakai asduk itu malu? Karena kalau sudah memakai asduk malu, aduh repot ini. Dari beberapa, mungkin saya sering ke sekolah-sekolah itu ya, keterkaitan membina pramuka lah. Ini kadang ada beberapa siswa yang malu. Nah, semoga di sekolah kita tidak ditemukan seperti itu. Yang nanti mohon dari Pak Karim, apa yang menyebabkan siswa itu tidak memakai asduk banyak itu bagaimana begitu? Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Agak panjang begitu. Yang penting tidak seperti kereta api begitu, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Monggo Pak Luki dan Pak Karim nanti secara bergantian untuk bisa menanggapi pernyataan dari Bu Nur Rohmah. Iya Bu, terima kasih. Itu ada yang kedua Bu, barangkali mau tanya dulu apa langsung dijawab nih baiknya. Oh nggih, yang kedua ada Pak Maulana nggih. Nanti berarti pertanyaan kedua dulu nggih Pak. Ya baik, kami persilakan Pak Maulana Sultan yang sudah mengangkat tangan. Silakan. Terima kasih. Suara saya kedengaran nggak ya Bu Yesi? Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan luar biasa untuk para pemateri. Ya, saya masih penasaran dengan pertemuan tadi, jadi hari ini saya coba untuk mengikuti kegiatan webinar Seman Sayang. Gitu ya Bu Siti Nur Rohmah, dengan luar biasa, yang luar biasa. Saya makin penasaran dengan apa yang ada di dalam SMA Negeri 1 Paguyangan. Ada beberapa pertanyaan, mungkin lebih dari satu, nggak apa-apa Ibu Yesi? Monggo Pak, siap menjawab pertanyaan dari Pak Sri yang dari tadi penasaran ini dengan Kombel Seman. Ini ya terkait dengan kesepakatan kelas tadi yang disampaikan oleh Pak Luki untuk tingkatan SMA. Tentunya penerapan kesepakatan kelas itu dengan jumlah guru mapel yang banyak, kelas yang banyak, apakah kesepakatan kelas itu dibikin setiap guru mapelnya atau hanya dibuat oleh wali kelas saja. Kemudian kalau memang dibuat setiap guru mapel di setiap kelasnya, apakah ada penyamaan persepsi ketika mau membuat kesepakatan kelas di masing-masing kelasnya? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan budaya positif. Pertanyaan kedua, 3 dan 4 ada kaitannya dengan budaya positif, karena untuk tingkatan SMA jelas dengan siswa yang jumlahnya begitu banyak, saya makin penasaran dengan tips-tips yang akan disampaikan oleh para narasumber. Yang pertama tadi belum disampaikan terkait dengan peran wali murid ataupun orang tua. Apakah ada peran dari wali murid dalam membangun budaya positif di sekolah? Kemudian terkait dengan visi yang tadi disampaikan, itu salah satunya adalah tentang prestasi akademik. Nah ini
apakah ada dampak budaya positif terkait dengan prestasi akademik siswa itu. Kemudian terakhir nih Bu Yesi, mohon maaf banyak saking penasarannya sebenarnya lebih dari ini pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang keempat tadi dari hasil umpan balik kemudian refleksi yang disampaikan oleh Pak Luki kemudian Pak Karim itu terkait dengan penggunaan segitiga restitusi. Nah, ketika banyak siswa yang melanggar aturan di sekolah, terus dengan jumlah siswa yang banyak ini, apakah memang satu-satu melakukan segitiga restitusi? Kemudian dengan tadi yang disampaikan hasilnya maksimal seperti ini dan sebagainya. Apakah ada tips dan trik sendiri ketika dengan jumlah siswa yang begitu banyak terus bisa istilahnya selesai semua permasalahan yang dihadapi ataupun hal-hal yang dilanggar oleh siswa. Misalkan tadi ada yang tidak memakai hasduk, otomatis kan nggak cuma 1, 2 ataupun 3 siswa. Nah itu mesti banyak. Nah itu apakah satu-satu ditanyai satu-satu, kalau sedangkan penanganan segitiga restitusi itu lumayan banyak. Nah ini gurunya memang banyak, apakah ada tips dan trik lain yang disajikan oleh pemateri? Itu saja Bu Yesi yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf terlalu banyak pertanyaannya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Maulana Sultan atas pertanyaannya. Sesi pertama untuk 2 penanya dulu nih, Pak Luki dan Pak Karim. Ya Bu. Untuk pertanyaan dari Ibu atau menanggapi pernyataan dari Bu Siti Nurrohmah terkait dengan pembiasaan pagi dan juga tadi ke Pak Karim juga terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan nih Pak Karim ya. Oke. Monggo silakan. Oke, siap. Saya dulu Pak Luki. Saya dulu dong. Kan saya yang tanya. Saya dulu Pak Karim. Monggo siapa dulu ini? Monggo Pak Luki. Silakan. Monggo Pak Luki terlebih dahulu nggih. Sorry Pak Karim. Pertama. Ya, nanti dilanjutkan. Terima kasih Bu Yesi dan mohon maaf Pak Karim. Saya diberi kesempatan untuk menjawab dari Bu Mas kita, Bu Siti Nurrohmah ya, terkait dengan masukan juga terkait dengan kegiatan pembiasaan pagi sudah baik, cuman masih ada beberapa kondisi yang harus diperbaiki lagi. Seperti tadi disampaikan tentang sebagai orang tua ya di sekolah kita harus mencontohkan kepada anak-anak kita. Nah ini tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk menciptakan budaya positif itu membutuhkan kolaborasi semua pihak ya, dari kepala sekolah, dari guru, dari karyawan dan juga dari siswa itu sendiri. Maka betul sekali yang disampaikan Bu Nurrohmah bahwa Bapak Ibu guru mohon bisa saling berkolaborasi lah, minimal dengan hadir lebih awal ya di lapangan ya untuk mengikuti kegiatan pembiasaan pagi. Kemudian yang berikutnya tentang posisi sikap badan ya ketika menyanyikan lagu nasional. Ya ini betul sekali di lapangan kita masih melihat banyak siswa ya itu masih belum memahami Bu, sebetulnya belum memahami ya karena mungkin mereka tidak pernah mendapat edukasi terkait hal itu. Nah tugas kita di sini adalah memberikan edukasi kepada anak tersebut. Insya Allah ini sudah ada masukan, kami sudah memperbaiki kekurangan di 4 hal tadi dan insya Allah ke depan kita akan perbaiki lagi ya, kita akan cari cara, menemukan cara. Saya dengan teman-teman dari tim kesiswaan ingin mencari cara bagaimana supaya ketika nyanyi lagu nasional anak-anak melakukan sikap yang sempurna begitu. Mungkin itu dulu jawaban dari saya yang terkait dengan pertanyaan Ibu Siti Nurrohmah. Monggo Pak Karim menjawab pertanyaan Bu Nurrohmah dulu. Monggo dilanjutkan Pak Karim dari pertanyaan Bu Siti Nurrohmah. Oke, terima kasih Pak Luki. Bu Nur tadi bertanya pemakaian hasduk itu ada anak yang malu, malu memakai hasduk. Pada
umpan balik yang saya baca semua Bapak Ibu, alhamdulillah saya baca semua Bapak Ibu. Ada yang malah terasa berat memakai hasduk, itu ada Bapak Ibu. Nah, pada intinya dengan restitusi itu alasan-alasan anak itu kita tahu dan kita mengajak anak untuk mempunyai penguatan nilai tadi Bu Nur. Jadi ketika kita udah tahu anak begini, alasannya begini, nah, sudah kita dengarkan itu validasi yang tindakan yang salah di poin yang langkah kedua. Nah, langkah yang ketiganya itu kita mengajak Bu Nur, mengajak bahwa apakah dengan seperti itu sudah memiliki nilai kebajikan, nilai universalnya yang Anda yakini seperti apa. Jadi kita sebagai pendidik itu mengajak bahwa ketika memakai hasduk, kita menggiring ke nilai nasionalisme, bahwa hasduk itu adalah lambang negara, bendera kita juga merah putih, yang harus kita jaga, yang harus kita pakai, yang harus kita disiplin memakainya. Jadi sekali lagi jawabannya adalah ketika anak memiliki alasan apapun, setelah itu kita ajak Bu Nur penguatan nilai universal, nilai kebaikannya, bahwa ketika alasan tersebut ternyata kurang pas, seperti itu Bu Nur dari saya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Isaluki dan Pak Abdul Karim. Dilanjutkan menjawab pertanyaan kedua dari Bapak Sultan ya. Yang pertama itu tadi menanyakan terkait dengan kesepakatan kelas ya yang dibuat oleh siapa dan penyamaan persepsi, apakah ada penyamaan persepsi karena banyak yang menangani begitu nggih. Monggo. Oke. Terima kasih. Ketiganya Pak Luki masih saya mencatat Bu. Saya ya. Karena ini jadi saya. Terima kasih Pak Maulana Sultan. Ini adalah beliau pengajar praktik saya di CGP Angkatan 10. Beliau tadi hadir di acara pendampingan gitu, alhamdulillah, dan malah justru penasaran dengan SMK Pinjangan begitu. Tadi memang sengaja saya nggak ceritakan semua biar penasaran Pak. Gitu. Yang pertama adalah terkait dengan, halo Pak Sultan, masihkah Anda di situ? Masih Pak, masih. Yang pertama terkait dengan kesepakatan kelas ya, apakah dibuat setiap guru mapel atau wali kelas masing-masing, adakah penyamaan persepsi? Pak Sultan, jadi kami di sekolah itu masing-masing guru membuat kesepakatan kelas sendiri-sendiri ya. Kebetulan di PMM kami kinerjanya itu rencana kinerjanya itu terkait dengan budaya positif. Nah, sehingga semua guru membuat kesepakatan kelas masing-masing. Ya, adapun dengan wali kelas itu juga mereka punya kesepakatan sendiri. Ya, saya waktu jadi wali kelas membuat kesepakatan kelas. Ketika menjadi guru mapel, ya bikin kesepakatan dengan kelas yang diajar saja, begitu. Itu yang sudah kami lakukan. Kemudian terkait dengan budaya positif, ya peran orang tua dalam membangun budaya positif. Ya tentu orang tua sangat memiliki peran Pak Sultan. Jadi ketika sekolah kami itu rutin mengadakan namanya parenting. Nah di parenting itulah kami menyampaikan program-program sekolah. Di antaranya adalah program pembiasaan pagi. Nah kami menginginkan orang tua mensukseskan kegiatan ini. Caranya bagaimana? Dengan menyiapkan anak sejak pagi, ketika anak-anak bangun ya sarapan dan sebagainya, anak didorong untuk berangkat lebih pagi. Nah ini kan peran orang tua dibutuhkan dalam tahap ini ya. Ketika anak harus berangkat jam 6.50 sudah di sekolah, artinya mereka harus lebih pagi dari biasanya. Mungkin waktu SMP-nya jam 7 baru sampai, ini 6.50 harus sudah di sekolahan. Sehingga butuh peran orang tua untuk mensupport anak-anak sebelum berangkat sekolah. Itu yang pertama. Yang berikutnya untuk pertanyaan yang ketiga, adakah dampak budaya positif terhadap prestasi akademik, begitu ya?
secara data saya pribadi belum pernah membuatnya, tetapi dari pengamatan kami di lapangan bahwa anak-anak yang memiliki prestasi akademis ya, itu cenderung mereka memiliki budaya yang baik, memiliki kebiasaan yang baik ya. Dari kegiatan pembiasaan pagi itu mereka tidak terlambat, kemudian benar-benar mengikuti dengan sepenuh hati begitu ya, seperti pada kegiatan budaya positif di sekolah. Sehingga secara data memang belum pernah kami adakan penelitian, tapi ini menarik Pak, bisa menjadi penelitian ini pengaruh budaya positif terhadap prestasi akademik siswa begitu. Terima kasih Pak Sultan. Kemudian yang berikutnya yang keempat tentang ini restitusi, bagaimana teknisnya ya, karena jika siswanya banyak yang melanggar begitu. Nah, ini juga sudah kami terangkan Pak, ketika contoh keterlambatan ya. Pernah kita mengalami banyak sekali keterlambatan waktu itu sekitar 36 atau 40-an. Ini kan cukup banyak. Apakah satu persatu? Jawabannya iya. Ya, kita lihat kondisi ketika ada siswa ya yang terlambat ataupun melanggar dengan jumlah yang banyak, kita tambah personil gurunya. Guru piket ada, guru PK kita kerahkan semua, pembina OSIS kita kerahkan semua. Nah, nanti dibagi per kelompok. Fotonya ada Pak Sultan, nanti kalau perlu saya japri ya. Foto ketika anak-anak itu dibina ya, diwawancarai dengan seketika restitusi. Jadi setiap guru menangani 4 sampai 7 lah ya, 4 sampai 7 anak. Nanti dibagi, nah itu kan tidak memberikan waktu lama ya. Jadi anak-anak kita wawancara satu persatu, satu guru megang sekitar 5 ya, bisa 5, bisa 6, bisa 7 tergantung kondisi saat itu. Termasuk yang buku mujahadah. Buku mujahadah ketika pertama kita menerapkan misahkan yang tidak bawa buku mujahadah itu banyak sekali Pak, banyak sekali, ratusan. Nah, itu gimana ya, kita bagi-bagi ya. Tapi ini enggak satu persatu karena ratusan dengan jumlah pembina yang terbatas kita bagi. Nah, tapi mengapa? Artinya apa? Anak-anak sampai hari ini, sampai tadi pagi pun tidak ada satupun yang nggak bawa buku mujahadah, semua membawa buku mujahadah. Ya, jadi alhamdulillah dari hasil penerapan itu sudah ada dampaknya yang real gitu yang terlihat. Mungkin itu Pak Maulana jawaban. Terima kasih. Pak Idi, monggo. Nanti mau menambahkan ya, monggo Pak. Nggih, saya ikut menambahin nggih Bu Yesi terhadap apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Maulana Sultan. Untuk yang pertama terkait dengan kesepakatan kelas dibuat sendiri, begitu. Kebetulan masalah kesepakatan kelas ini kan bagian dari kegiatan penilaian kinerja yang saya lakukan terhadap guru-guru kami di SMA Paguyanan. Kesepakatan kelas ini pada prinsipnya memang dibuat sendiri-sendiri karena ini merupakan tanggung jawab pribadi dari masing-masing guru ketika harus berinteraksi dengan siswa untuk mensukseskan prestasi belajar begitu. Namun memang saya selaku kepala sekolah pernah katakanlah meminta ada satu nilai ya yang bersifat universal yang saya memang minta waktu itu kepada teman-teman guru untuk coba ini dimasukkan dalam kesepakatan kelas begitu. Yaitu apa? Yaitu kemampuan menghargai ketika orang lain berbicara begitu. Jadi dalam hal ini memang tadi yang disampaikan Pak Luki benar bahwa kesepakatan kelas terhadap masing-masing guru itu memang dilakukan oleh masing-masing guru itu. Nah, hanya saja saya selaku kepala sekolah di semester kemarin itu memang meminta kepada guru itu untuk memasukkan satu nilai yang dimasukkan dalam kesepakatan kelas, yaitu menghargai ketika orang lain bicara begitu. Dan ini ternyata disepakati oleh Bapak Ibu guru semua dan ini menjadi nilai kesepakatan kelas yang digunakan secara menyeluruh begitu. Nah, tentu ada juga yang berbeda-beda antara satu guru dengan guru yang lain. Itu tentang kesepakatan kelas. Yang kedua tentang pertanyaan seberapa dampak budaya positif terhadap prestasi. Saya malah melihat ada banyak sekali dampaknya ini Mas Sultan.
Itu dampak prestasi sekolah maupun dampak prestasi siswa begitu. Saya mencatat ini Mas Sultan, setelah kita menerapkan budaya positif ya dalam banyak hal ya, tentu tidak hanya budaya positif bicara masalah kedisiplinan ya, tapi budaya positif tentang mental berprestasi ya kan, mental peduli lingkungan dan sebagainya. Nah, ini yang memunculkan banyak prestasi di SMA Paguyangan. Tadi disebutkan bahwa sekolah kita ini mempunyai 5 branding. Itu budaya prestasi peduli lingkungan itu kita tunjukkan dengan prestasi kita di bidang adiwiyata, kita sudah sampai pada adiwiyata nasional. Ya, untuk budaya peduli, untuk budaya hidup sehat itu kita sudah sampai pada juara 3 sekolah sehat tingkat provinsi itu. Sedangkan budaya positif tentang berpikir ilmiah ya, berpikir ilmiah kita sudah sampai sebagai sekolah riset sudah sampai lomba riset tingkat provinsi juga. Untuk budaya positif tentang berkarakter berintegritas begitu kita sudah sampai pada level sekolah berintegritas ini. Ini jadi dalam konteks sekolah ini budaya positif yang kita ciptakan ini ternyata menggiring pada prestasi sekolah gitu, dan yang akhirnya kita sebut sebagai branding atau unggulan sekolah itu. Nah, sehingga dalam konteks ini tentu branding kita balik. Kalau menurut saya yang namanya branding sekolah itu bukan kita hanya sekedar mendeklar. Yang namanya branding sekolah itu adalah bagaimana kita membangun budaya-budaya positif itu gitu, sehingga nanti pada endingnya itu akan diperoleh sebuah prestasi yang bisa menunjukkan eksistensi kita terhadap budaya positif yang kita terapkan tersebut begitu. Dalam hal ini ya tadilah capaian-capaian yang kita peroleh. Ini terhadap sekolah. Nah, terhadap akademik tentu ini juga sangat berpengaruh. Itu di tahun-tahun terakhir ini siswa kita yang bisa rasio ya, kalau kita bicara rasio siswa kita yang menang di ajang-ajang kejuaraan semakin tinggi. Kemudian terakhir ini juga rasio kita siswa kita yang masuk perguruan tinggi ini juga alhamdulillah semakin meningkat dengan sangat bagus begitu. Ini malam ini saya dikabari ini kan sekurang-kurangnya ada 20 siswa satu kita yang lolos SNBT gitu kan lewat jalur tes begitu. Artinya berarti rasio siswa kita yang masuk perguruan tinggi kisaran 20% lah dari jumlah pendaftar. Nah, ini tentu dari jumlah siswa itulah yang ada sebagai yang mendaftar gitu. Ini tentu sebuah prestasi yang dulu-dulu kita sulit mencapai prestasi ini, tapi hari ini kita bisa mencapai prestasi ini, begitu. Dan ini yang menunjukkan bahwa budaya positif ini kita yakini betul, ini pasti nanti akan berdampingan dan prestasi gitu. Bukan berdampingan, akan menarik kepada sebuah prestasi begitu. Tanpa membangun budaya positif, kita nonsen, kita nggak akan bisa menciptakan prestasi-prestasi. Itu keyakinan kami di SMA Negeri 1 Paguyangan. Dan yang terakhir terkait dengan masalah restitusi tadi kaitannya dengan jumlah pembina, memang pengalaman kita restitusi itu di awal kita mulai menerapkan proses restitusi memang kita akan berhadapan dengan jumlah banyak pelanggaran dilakukan oleh siswa dalam jumlah yang banyak. Tetapi manakala itu dilakukan secara konsisten ya terus menerus ya dengan komitmen yang tinggi oleh para guru gitu, kita menjumpai di lapangan bahwa jumlah siswa yang melakukan pelanggaran semakin turun gitu. Akibatnya apa? Ketersediaan guru-guru untuk mendampingi siswa menjadi semakin longgar memang. Jadi seperti itu Pak Sultan ya, bahwa di lapangan alhamdulillah semuanya bisa berjalan baik gitu. Yang namanya restitusi itu tetap bisa kita laksanakan karena jumlah pelanggaran yang dilakukan itu alhamdulillah semakin menurun gitu. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Yesi. Terima kasih, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih sekali atas jawabannya Pak Isaluki dan Bapak Dr. Ibi Amin, MPD. Selanjutnya Pak Karim barangkali ingin menambahkan juga dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Maulana Sultan. Jadi sebelumnya mohon maaf nanti Pak Sarkowi dan Bu Alma setelah penambahan jawaban dari Pak Karim akan dibuka sesi kedua. Terima kasih. Sedikit menambahkan dari pertanyaan dari Pak Maulana Sultan bahwa di dalam penerapan implementasi khususnya saya segitiga restitusi, bahwa saya ingat betul dari pernyataan Bapak Nadiem bahwa ketika
ini sebuah masa transisi kurikulum merdeka, jadi kita mulai itu tidak akan langsung sukses, Pak Sultan ya. Jadi itu sebuah komitmen dari kita dalam berproses. Jadi sebuah proses itu dipastikan tidak langsung goal dapat hasil yang maksimal, Pak. Tetapi tetap ada beberapa hal yang butuh proses panjang dari kami. Kemudian pertanyaan yang pertama dari hasil umpan balik yang banyak melanggar siswa. Jadi begini Pak Sultan ceritanya. Kalau saya pribadi di CGP restitusi baru mendapatkan kemarin. Jadi logikanya baru kemarin penerapan restitusi yang sesuai setelah saya mendapatkan materi dari pendidikan calon guru penggerak. Kemudian sebelum saya CGP ada ikhtiar saya dulu, yaitu masuk ke seluruh kelas Pak Sultan. Dengan DA saya masuk seluruh kelas, jadi pernah berinteraksi, dari situ tetap saya minta umpan balik, walaupun pada logikanya itu tidak tatap muka. Nah di umpan balik yang banyak itu tidak semuanya melanggar Pak Sultan. Nanti Pak Sultan bisa lihat bahwa saya belum pernah, saya selalu memakai hasduk kayak gitu. Jadi tetap ketika saya masuk itu, jadi saya linknya saya sebar semua. Nah, jadi kita tahu syarat dari skema disiplin positif yaitu ada 2 tadi, kita percaya dan yakin, kemudian kita tahu betul anaknya. Jadi begitu Pak Sultan. Jadi dari 89 kita sudah tahu betul anak-anak yang emang tidak pakai sering, emang kebanyakan sering. Jadi dari prosesnya alhamdulillah tidak terlalu banyak yang tidak memakai seragam pramuka. Jadi trik dan tips apakah semuanya selesai? Jadi kami berproses Pak Sultan, triknya kami berproses selalu mengingatkan kepada anak-anak, kemudian ditambah saya pernah masuk ke seluruh kelas. Jadi begitu Bapak Sultan, butuh semangat yang luar biasa. Kemudian dampak budaya positif terhadap prestasi. Jadi prestasi akademik ya Pak. Kalau prestasi akademik sudah dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah dan Pak Luki, tetapi kalau secara prestasi karakter, insya Allah ada peningkatan dari anak-anak khususnya memakai hasduk pramuka. Alhamdulillah lebih tertib, kolongnya sudah lebih rapi Pak Sultan. Jadi ketika dampak budaya positif terhadap nilai karakter siswa insya Allah meningkat kalau seperti itu Pak Sultan, di lapangan di dalam pencatatan para pembina OSIS seperti itu. Kemudian dan yang terakhir peran wali murid tadi sudah oleh Bapak Kisaluki. Seperti itu Pak Sultan. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu, ini link daftar hadir sudah tertera di pesan ya. Silakan untuk Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir dengan benar dan tepat nih dengan karena ini sebagai acuan untuk pembuatan sertifikat. Jadi nama, gelar serta asal instansinya bisa dituliskan dengan lengkap gitu nggih. Supaya tidak ada kesalahan di saat nanti sudah tercetak sertifikatnya. Selanjutnya ini juga tadi ada di chat saya lihat ada Pak Sisen ya. Pak Sukardi dari Sumbawa NTB, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah ikut hadir Bu dalam webinar ini dan masih banyak yang lainnya juga nggih. Ya. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan yang kedua. Tadi ada Pak Sukardin nggih yang ingin bertanya atau mana tadi? Ya, silakan. Atau Bu Alma ya, Bu Alma ini mengangkat tangan ya. Silakan untuk Bu Alma. Halo Bu Alma.
Apakah masih ada? Ibu Alma sudah saya perkenankan untuk bertanya. Ini masih mengangkat tangan. Tidak ada. Bu Almanya mana ini? Atau yang lainnya Bapak Ibu monggo sambil menunggu Bu Alma ini. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Ya, Oh, Bu untuk Alma sudah. Monggo silakan Bu Alma. link daftar hadirnya dilihatnya di mana ya? Link daftar hadir ada di pesan, Bu. Sudah disematkan tadi. Ya, terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk pemateri? Pertanyaannya kan kita sekarang ini untuk etiketnya itu sudah mulai bergeser dari yang sudah kebanyakan terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik dari pergaulannya di luar sekolah. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu di sekolah biasanya anak-anak itu lebih besar pengaruhnya di luar sekolah sehingga kita kesulitan untuk menerapkan budaya positif. Kadangkala mereka itu lebih banyak melanggar walaupun itu sudah menjadi kesepakatan kelas sebelumnya, tapi anak-anak itu ya itu barangkali pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa lebih mempengaruhi anak-anak daripada pengaruh yang di luar sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Alma. Monggo, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Erin. Saya persilakan Ibu Erin. Halo Ibu Erin, apakah masih ada di sini, Bu Erin? Jadi sempat angkat tangan. Oh, baik, sambil menunggu Bu Erin untuk menyiapkan pertanyaan, silakan bisa dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Alma dan Pak Karim. Siapa ini? Saya atau Pak Karim? Ya, sekarang Pak Karim dulu kali ya, gantian. Oh, Pak Karim terlebih dahulu, silakan. Oke, siap. Nah, jadi begini Bu Alma, izin menjawab. Saya sangat setuju dari apa yang disampaikan Bu Alma bahwa terkadang pengaruh di luar sekolah itu lebih kuat ketimbang pengaruh positif yang ada di sekolah. Jadi kita itu harus tetap menerapkan budaya-budaya itu Bapak Ibu, budaya positif itu Bu Alma melalui pembiasaan tergantung Ibu Alma di tingkat mana SD, SMP, SMA ya. Itu tetap kita harus butuh karena sangat penting disiplin positif diterapkan di dalam lingkungan sekolah sebagai usaha di dunia pendidikan. Kemudian apalagi SD, Ibu, karena saya sendiri ketika budaya positif SD, ketika saya SD diterapkan itu saya masih ingat budaya-budaya positif yang Bapak Ibu guru SD saya yang sudah dulu diterapkan. Kemudian ketika Ibu Alma dengan rekan-rekan sekolahnya membuat program-program budaya positif, dari situ kita memposisikan posisi kontrol, kemudian melakukan restitusi. Kemudian saya juga pernah bertanya kepada fasilitator saya, bagaimana jika kita sudah maksimal, optimal, restitusi dijalankan. Kemudian jawaban dari fasil saya begini Ibu, ketika semua sudah dijalankan, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar. Kemudian yang kedua, SOP sekolah seperti apa? Misalkan ada anak yang selalu melanggar pelanggaran berat, sudah lebih dari 3 kali misalkan. Kita SOP ternyata kerjasama dengan psikiater. Nah, hasil dari psikiater asesmennya itu adalah hasil yang terbaik. Misalkan anak pindah sekolah, seperti itu Ibu Alma, itu adalah
bentuk kasih sayang sekolah, bukan bentuk kebencian, karena sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai prosedural. Jadi pertanyaan dari Bu Alma adalah, Bu Alma harus tetap ikhtiar melaksanakan program-program disiplin positif. Jadi tidak tidak pesimis bahwa nanti pasti anak begini. Jadi sebenarnya ternyata usaha kita belum maksimal, Ibu Alma, belum melakukan pendekatan terhadap anak, menjalin hubungan komunikasi yang lebih maksimal lagi. Seperti itu. Terima kasih. Nanti sama Pak Luki. Jadi monggo dilanjutkan Pak Luki. Menambahkan Bu Alma dari mana nggih? Barangkali boleh tahu? Kayaknya dari luar Jawa Pak ya Bu. Ya. Jadi pertanyaannya NTT ya. Oke, terima kasih Bu Alma. Tadi terkait dengan anak-anak yang sudah terkontaminasi budaya dari luar. Nah, bagaimana cara menerapkan budaya positif sementara anak-anak kita sudah di luar itu sudah sangat terpengaruh begitu. Nah, yang pertama menurut saya Ibu, jadi kita melakukan edukasi ya. Edukasi tanpa bosan, tanpa henti ya, setiap hari kepada anak-anak kita bahwa pentingnya menjaga sopan santun, pentingnya menjaga akhlak, pentingnya punya pendidikan dan lain sebagainya. Dan itu setiap hari kita sampaikan kepada anak kita. Yang kedua adalah dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Bu Alma, di sekolah kami itu dari jam 6.50 sampai jam 15.30 anak-anak berada di sekolahan. Nah, setelah itu anak-anak masih ada yang ikut kegiatan ekstra. Nah, kegiatan ekstra ini bisa mengurangi dampak negatif dari pergaulan di luar sana, ya, karena pulangnya jam 5 lebih, hampir setengah 6, sehingga anak-anak tidak punya kesempatan lagi untuk bermain-main di luar. Malamnya anak-anak sudah mungkin kecapean, mungkin istirahat, dan untuk menyiapkan kegiatan di esok hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Jadi peran orang tua ini juga sangat penting, Ibu. Ketika anak-anak berada di sekolah, itu menjadi tanggung jawab kami para guru. Dan tentu ketika di rumah menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, yang kami lakukan adalah kami mengadakan kegiatan parenting. Ya, parenting itu pertemuan antara kami pihak sekolah dengan orang tua. Semua kami undang ya dengan cara giliran per kelas begitu. Nah, di situ kami membahas tentang program-program sekolah, kemudian perkembangan anak, kemudian minta dukungan kepada orang tua, dan juga yang agak kalah penting adalah memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya anak memperhatikan orang tua, sehingga orang tua tidak, kalau sudah sekolah ya sudah dibiarkan dilepaskan begitu, tapi tidak. Tapi orang tua harus benar-benar memperhatikan apa saja kegiatan yang dilakukan di luar sana. Ketika libur ngapain aja, malam ngapain aja, dengan siapa, lah itu orang tua harus melakukan itu. Nah, dan ternyata di lapangan, Bu, banyak sekali orang tua yang tidak tahu anaknya di luar dengan siapa, yang tidak memantau dan sebagainya. Nah, dengan adanya edukasi itu, orang tua menjadi lebih paham dan bisa menerapkan itu di rumahnya masing-masing. Itu jawaban dari saya, Bu, 3 cara untuk supaya kita meminimalisir pengaruh dari luar. Terima kasih, Bu Alma. Waktu kembalikan ke Biasi, monggo. Ya, terima kasih Pak Isalukli dan Bapak Abdul Karim yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Alma. Jadi karena ini waktunya juga sudah hampir selesai, monggo barangkali Bapak Dr. Idi Amin ingin menyampaikan closing statement-nya di akhir kegiatan ini. Kang silakan. Oke, terima kasih Bu Yesi. Ini waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang 5 menit. Berarti saya punya waktu maksimal 5 menit untuk menutup kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu kami sangat berterima kasih kepada seluruh yang hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa proses untuk menjadi budaya itu membutuhkan waktu yang tidak pendek gitu. Membutuhkan ketelatenan, membutuhkan komitmen, membutuhkan kekompakan, kolaborasi
dan juga membutuhkan kreativitas. Oleh karena itu, ini tentu apa yang disampaikan oleh narasumber itu benar sekali Bapak Ibu, bahwa proses kita untuk menjadi sekolah yang punya branding itu bukan proses 1 bulan 2 bulan Bapak Ibu. Itu proses yang sudah kami jalankan secara bertahap, kurang lebih sudah berjalan hampir 5 tahunan dengan cara bertahap Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Karim, yang disampaikan oleh Pak Oki benar, memang tidak boleh ada kata lelah Bapak Ibu, okay? Untuk kita mendidik anak-anak kita untuk membuat budaya baik, budaya positif di lingkungan pendidikan yang kita kelola ini untuk terus berjalan begitu Bapak Ibu. Jadi proses panjang itu memang harus dilakukan bersama-sama dengan kolaborasi, dengan komitmen yang harus menjangkau seluruh warga sekolah, ya, termasuk dengan anak-anak, dengan orang tua, termasuk juga dengan stakeholder yang lain, kerjasama kita dengan Polsek, kepolisian, ya, dengan BNN dan sebagainya, itu juga harus kita bangun terus begitu. Nah, jadi sekali lagi ikhtiar kita yang tidak mengenal kata lelah, nih Bapak Ibu, ini insya Allah akan membawa dampak yang baik terhadap lingkungan pendidikan kita, lembaga pendidikan yang kita kelola, dan sekaligus ini tentu akan membawa masa depan anak-anak yang lebih baik, dan ini tentu akan sangat bermanfaat nih untuk kelangsungan bangsa dan negara kita. Sebagai closing statement, sekali lagi mudah-mudahan apa yang disajikan pada malam hari ini oleh rekan-rekan kita dari komunitas Mansa yang bergema ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baikkan, Bapak Ibu yang kami hormati, daftar hadir sudah kami sematkan di pesan, monggo untuk bisa mengisi daftar hadir dengan baik, dengan benar, agar tidak ada kesalahan pada saat sertifikat sudah jadi. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan sudah selesai, alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Idi Amin MPD yang telah menginisiasi ya sebagai Ketua Komunitas Belajar Semansa yang bergema. Terima kasih juga kepada dua narasumber hebat kita yang telah menyajikan materinya, semoga bermanfaat untuk semuanya, dan terima kasih untuk para peserta webinar kali ini yang masih semangat walaupun waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 malam tetapi masih semangat Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaannya dalam kegiatan webinar ini. Dan sebelum kami tutup setelah kami tutup nanti ada sesi foto bersama nanti minta tolong Bu Eva untuk bisa memfoto Terima kasih. Mohon maaf jika saya banyak salah, ada yang menyinggung, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap untuk foto. Bu Eva, mohon bantuannya. Di foto sesi pertama, nggih. Halo, Bu Yesi. Nggih. Ya, foto nggih. Siap nggih, Bapak Ibu? Iya. 1, 2, 3. Iya. Gaya meroket nggih, Bapak Ibu. Silakan tangannya bisa seperti ini. Bentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Cukup, Bu Yesi. Iya, Pak. Bu Yesi, terima kasih. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Sampai berjumpa di lain waktu. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak.